Kalau tidak salah nama kamu Senja ya, siswa kelas 9. Iya kak, benar. Oh ya, perkenalkan nama kakak Gita, kakak guru BK di sini. Iya kak, saya Senja, siswa kelas 9. Bagaimana kabar Senja hari ini? Kabarnya baik, alhamdulillah. Syukur kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan Senja ke sini atas keinginan sendiri atau ada pihak lain? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri kak. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman kalau ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalahnya, maka ke ruangan BK saja untuk mendapat bantuan dari guru BK di sini. Oh seperti itu. Kamu sebelumnya udah pernah kesini untuk melakukan sesi konseling belum? Belum pernah kak, ini yang pertama kali. Kamu tahu konseling itu apa? Kalau menurut saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah siswa kak. Bagus sekali. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya kak. Menurut kamu apa peranan konselor dan konseli dalam proses konseling? Nggak tahu kak. Baik, di sini kakak jelasin ya. Sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahanmu itu. Iya kak, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya nggak ingin kalau masalah saya ini diketahui sama orang lain kak. Iya baik ya. Perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir, sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Terima kasih ya kak, saya lega dengarnya. Ya, kakak juga berterima kasih karena kamu telah sudi mendengarkan penjelasan kakak tentang konseling. Iya kak, sama-sama. Baiklah, sekarang coba kamu ceritain apa masalah kamu. Masalah saya itu, saya ngerasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu kak. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini kak. Baik. Kakak merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu ini. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktu yang terlebih dahulu ya. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan, yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi kalau kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapat kamu tentang waktu yang telah disepakati? Apakah sudah setuju? Ya, saya setuju kak. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Oke, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan sama kakak apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiran kamu selama ini. Jadi gini kak, beberapa minggu ini saya ada tes semester, tetapi saya merasa cemas dan tegang. Boleh kakak tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan tegang? Jadi gini kak. Iya, teruskan saja Senja. Gini kak, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika akan menghadapi tes semester karena saya takut gak berhasil. Kenapa kamu punya pemikiran seperti itu? Saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Memang apa pengalaman yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah gagal di tes semester. Gak salah. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu ya? Iya kak, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di tes semester kali ini. Apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat
berhasil di tes semester kali ini? Iya kak, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis kak. Oke, tadi kamu ngomong kalau udah belajar semaksimal mungkin, tapi kenapa kamu masih tetap pesimis ya? Iya, iya juga sih kak, tapi perasaan cemas dan tegang itu selalu ada gitu loh dalam diri saya. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Iya kak, saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester dan juga berpengaruh terhadap perilaku kamu. Benar kak, saya jadi bingung sementara tesnya itu udah hampir dilaksanakan. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal suatu tes semester sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes. Iya kak, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri? Iya, saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini? Benar kak, gara-gara saya pernah gagal di tes sebelumnya, jadi saya merasa trauma dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu, tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Iya kak, tapi perasaan cemas dan tegang itu selalu ngebayangin saya kalau pas tes tiba gitu. Kamu merasa sedih karena pernah gagal di masa lalu? Saya benar-benar kecewa sama diri saya sendiri kak. Pertama, saya trauma dengan masa lalu saya, sehingga saya merasa cemas dan tegang jika waktu tes itu tiba. Kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu sehingga membuat kamu trauma dan sekarang kamu selalu cemas dan tegang karena kamu takut gagal di tes semester kali ini. Benar kak, saya takut gagal lagi. Kamu merasa ragu-ragu akan kemampuan diri kamu sendiri karena kamu mengira kamu akan gagal pada tes semester kali ini. Benar kak. Perasaan ragu-ragu adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita untuk terus maju. Kamu memang pernah gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, jadi janganlah kamu selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki. Tapi apakah saya bisa berhasil di tes kali ini kak? Tidak ada hal yang tidak bisa, selagi kita ada kemauan untuk melakukannya, semua hanya butuh waktu. Nah, usaha-usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu ini? Saya sudah belajar semaksimal mungkin kak, saya berharap agar saya bisa berhasil kali ini. Bagus, apakah kamu merasa senang jika kamu dapat berhasil di tes kali ini? Tentu saja, saya sangat senang apalagi kalau nilai-nilainya bagus. Oke, sekarang coba simpulkan, apa masalah yang sedang kamu alami sekarang? Saya selalu merasa cemas dan tegang karena saya pernah gagal di masa lalu. Dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang kembali. Sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya setiap menghadapi semester. Kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami saat ini? Iya kak. Kamu merasa sedih karena berbagai hal telah mengganggu konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester nanti? Iya kak, saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tetapi kemudian hal itu berpengaruh pada konsentrasi saya setiap menghadapi tes semester. Kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu sehingga kamu cemas dan tegang untuk menghadapi tes semester yang akan disegerakan? Iya, saya merasa jengkel pada diri saya sendiri kak. Kamu merasa frustasi karena kamu tidak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan? Benar. Kamu merasa stres karena inisiatif kamu telah hilang? Iya, saya merasa sangat frustasi. Kamu merasa jengkel karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif? Iya kak, saya tidak yakin pada diri saya sendiri untuk dapat berhasil di tes semester kali ini. Karena saya selalu cemas dan tegang. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh ketidakmampuanmu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu sendiri? Sebenarnya saya sangat berharap
berharap agar saya dapat berhasil di tes semester nanti. Tapi saya belum melakukan usaha yang maksimal untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya. Oke, tadi kamu ngomong kalau kamu tuh berharap agar berhasil di tes semester nantinya. Tapi kok kamu belum melakukan suatu usaha menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Iya juga sih kak, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak dapat berinisiatif dan kamu ingin berinisiatif? Benar kak, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu agar dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya. Kamu merasa menyesal karena tidak dapat berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar berinisiatif? Tapi apakah saya bisa berhasil dengan nilai yang bagus? Kamu merasa menyesal karena kamu tidak bisa berinisiatif dan kamu benar-benar ingin membuat inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu membuat rencana dan melaksanakannya. Tetapi apakah saya bisa berhasil dengan nilai yang bagus? Kamu berkata bahwa kamu tidak yakin untuk berhasil di tes semester ini dengan nilai yang bagus, walaupun kamu telah mengetahui kekuatan-kekuatan kamu untuk mencapainya. Maksud saya belum tahu gimana caranya agar saya bisa menghilangkan kecemasan yang ada pada diri saya, agar saya bisa berhasil pada tes semester nanti. Kamu merasa kecewa karena keterlambatan kamu mengambil inisiatif? Iya, saya marah pada diri saya sendiri. Mengapa saya nggak mampu dalam mengambil inisiatif? Baiklah, kalau begitu, terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa yang terlibat dalam permasalahan ini. Yang terlibat ya hanya saya sendiri. Benar sekali. Lalu, apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya, Kak. Iya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kamu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Ya itu masalahnya, saya sulit gitu kan untuk memikirkannya. Baiklah, kalau begitu, kamu juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya selama waktu istirahat di sekolah dan juga berlatih di rumah pada sore hari. Bagus. Kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya latihan yang kamu lakukan, misalnya 2 atau 3 kali. Baik, saya akan melakukannya sebanyak 2 kali dalam sehari. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baiklah, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester. Karena saya takut gagal dalam tes semester nanti. Karena itu saya ingin menghilangkan kecemasan saya sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya, dan akan saya lakukan latihan sebanyak 2 kali dalam sehari. Bagus sekali, kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahku dengan baik. Iya, Kak. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Sudah, Kak, tapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Apakah Kakak bisa membantu saya menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya? Tentu saja. Setelah saya mendengar cerita dari masalah Senja, Kakak dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat Senja lakukan, yaitu Senja dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks. Kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut, serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua sinyal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapat Senja? Baik, Kak, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang baru aja Kakak jelasin. Baik, karena Senja udah nggak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan pada badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan, biasanya badanmu akan lebih tegang walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merelaksasikan otot, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu Senja mengenali jika badan Senja itu rileks dan
Jika badan senja tegang, dengan sengaja menegangkan dan merileksa. Ya, saya paham Kak, tapi apakah Kakak bisa ngajarin saya dalam melakukan teknik tersebut? Tentu saja, pertama-tama saya akan menunjukkan kepada senja sehingga senja dapat memahaminya. Senja cari posisi nyaman dulu duduknya ya. Saya akan memulai dengan tangan kanan saya dikepalkan seperti ini. Senja lihatin saya dulu ya. Lalu dirilekskan secara perlahan. Bisa diikuti? Bisa Kak. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Cukup. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Luruskan ke depan dan kepalkan. Lalu rasakan ketegangannya selama 5 detik. Buka dan kendorkan secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Cukup. Sekarang luruskan kedua tangan senja. Tunjukkan jari-jarinya ke atas langit. Rasakan ketegangannya pada pergelangan tangan. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan dan rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang pejamkan mata senja kuat-kuat. Rasakan ketegangan di sekeliling mata senja dan tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan otot-otot itu dan rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks tadi. Sekarang rapatkan kedua bibir senja kuat-kuat. Rasakan tegangan otot di sekitar bibir. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan otot-otot sekitar mulut senja. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Oke, tapi bolehkah kakak tahu bagaimana kesan senja terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks sih Kak. Tapi kok kesannya kayak bertele-tele ya? Maaf ya kalau saya salah. Kesanmu itu ada benarnya karena senja baru pertama kali melakukannya. Tapi kalau kamu udah sering melaksanakannya, kamu akan merasa itu terlalu singkat. Nah, apakah kamu mengalami kesulitan pada otot-otot tertentu? Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Saya betul-betul ngerasain tegang itu nggak enak Kak. Sebaliknya setelah rileks saya benar-benar merasakan nyaman. Baik sekali, kamu telah memperoleh banyak kemajuan. Tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi kamu harus tetap berlatih ya Senja. Baik Kak. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu mari kita manfaatkan waktu yang masih ada sedikit ini. Iya Kak. Sebelumnya kakak ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil konseling ini. Baik, saya harus melakukan teknik relaksasi tadi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks dan juga saya juga harus banyak latihan. Supaya kamu sudah paham ya bagaimana perasaan Senja sekarang. Sekarang saya benar-benar merasa rileks Kak. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya udah mulai berkurang sih. Baguslah, oke. Sekarang kakak akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari setiap 15-20 menit. Lakukan latihan itu di kursi yang ada sandarannya. Cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah atau setelah kerja, atau sebelum makan malam. Cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon dan orang yang ingin ketemu kamu. Isilah buku catatan ini setiap kamu selesai latihan, di mana, kapan, dan berapa lama, kesulitan apa yang kamu dapatkan selama latihan, dan keberhasilan yang telah kamu capai. Apakah kamu ada pertanyaan? Saya udah paham Kak dan akan saya laksanakan. Agar kamu tidak lupa akan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi, maka catatan ini boleh kamu bawa pulang ya. Baik Kak, terima kasih. Kalau Senja tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Senja selama berlatih di rumah. Ya Kak, saya setuju. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat siang, Senja.